Langsung kita hitung selisihnya, 593 dikurang 517 itu sebesar 0,076 meter kubik. Ini lumayan cukup boros sobat ya. Hai sobat, beberapa waktu yang lalu saya melakukan riset kecil-kecilan pada dua tempat kerja. Saya ingin mencari tahu apa sih sebenarnya kesalahan yang tidak terduga yang dilakukan sebagian orang atau banyak orang yang mengakibatkan biaya air menjadi membengkak. Dan dari hasil pengamatan saya tadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahwa ada kesalahan turun-temurun yang terus saja dilakukan dan tidak disadari yang mengakibatkan biaya air kita menjadi mahal. Nah, apakah kesalahan turun-temurun yang tidak disadari tersebut dan bagaimana solusinya akan saya bahas sesaat lagi. Oke sob, jadi beberapa waktu yang lalu saya telah melakukan riset pada dua kapal di mana saya bekerja. Nah, masing-masing kapal ini diawaki oleh 30 anak buah kapal. Nah, ini sudah termasuk nahkodanya ya. Di kapal yang pertama, sebut saja di kapal A, ini membawa persediaan air sebanyak 8 ton dan kita itu mencari ikan berlayar selama 5 hari. Nah, selama 5 hari ini peraturannya seperti biasa, kita bebas untuk menggunakan air. Yang unik adalah pada saat mandi, ini saya perhatikan teman-teman saya, bahkan saya juga akhirnya mengikuti mereka. Kami mandi dengan menggunakan timba yang seperti ini, yang diikat tali, dan kemudian mengambil airnya langsung dari bak dan mandi, jebar-jebur seperti biasa. Nah, begitu pulang sampai ke daratan, air yang 8 ton tadi hanya tersisa sekitar 1,5 ton. Nah, di kesempatan berikutnya saya pindah ke kapal yang B. Nah, kapal B ini anggotanya tetap masih dia 30 orang. Hanya saja karena kapalnya lebih kecil, persediaan air ini termasuk untuk mandi hanya sekitar 6 ton. Tapi yang unik, walaupun peraturannya sama yaitu tetap mandi sepuasnya, si nahkoda memberikan peraturan tambahan yaitu tidak boleh mandi langsung dari bak. Alhasil kita punya kesepakatan yaitu air yang kita timba kita harus tampung di sebuah ember yang cukup besar. Embernya kurang lebih seperti drum yang dibagi dua. Seperti ini ya. Nah, peraturan yang keduanya adalah mandinya juga tidak boleh pakai timba. Dan gantinya nahkoda telah menyiapkan gayungnya sendiri. Nah, jangan kalian bayangkan bahwa gayungnya adalah gayung yang seperti ini. Bukan. Gayungnya adalah sebuah cangkir yang seperti ini. Nah, jadi bisa kalian bayangkan dengan peraturan yang berbeda, hasilnya juga pastinya berbeda. Dan di akhir kita menemukan bahwa walaupun dengan persediaan air yang lebih sedikit, dari 6 ton kita jauh lebih hemat. Sisa air kita itu ada 2 ton. Dengan kata lain, walaupun kapal B tadi hanya membawa persediaan air itu sebanyak 6 ton, tapi hanya menghabiskan air sebanyak 4 ton. Sedangkan di kapal yang pertama tadi, kapal yang A, yang membawa 8 ton itu jauh lebih boros karena menghabiskan lebih dari 6 ton sobat ya. Oke. Nah, dari pengalaman dan riset yang saya lakukan diam-diam tadi, akhirnya saya menemukan dua kesimpulan yang memang dilakukan oleh banyak orang yang mengakibatkan keborosan air. Nah, yang pertama ini menyangkut dengan yang namanya ketersediaan air. Semakin banyak air biasanya orang akan menghabiskan banyak air pula. Jadi faktanya kalau kita mandi di air yang telah ditampung dengan ember yang seperti ini biasanya air yang tersisa pastinya tinggal sedikit. Nah, namun kalau airnya mepet atau cuma sedikit dan cuma ada persediaan air yang seperti ini malah biasanya jauh lebih dari cukup. Nah, sekarang yang kesimpulan yang kedua yang saya ambil dari riset yang pertama tadi. Oke, perbedaan peralatan gayung mandi ini pasti akan membuat hasil yang berbeda pula. Semakin besar gayung mandi biasanya akan lebih boros. Nah, sebenarnya ini lebih masuk akal ya. Karena apa? Apabila kita menggunakan timba seperti yang tadi untuk kita mandi, ini biasanya yang basah bukan cuma badan kita, tapi yang lebih basah adalah lantai. Karena air yang banyak tadi yang kita timbakan ke badan kita, itu tidak semuanya mengenai badan, dan malah lebih banyak mengenai lantai. Berbeda dengan kalau kita menggunakan gayung yang seperti cangkir tadi. Ini kita pastinya akan lebih hati-hati menuangkan air yang di dalam cangkir tadi sobat ya. Oke.
Nah, lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus mengurangi persediaan untuk air mandi atau mengganti gayung dan menggunakan cangkir? Jawabannya juga bukan ya sobat ya. Karena yang pertama, selain tidak efisien juga sulit dikontrol. Apalagi kalau misalnya ada tamu. Kan kita tidak mungkin membatasi jumlah air untuk tamu. Apalagi mengganti gayung dengan sebuah cangkir ya. Jadi solusi itu bukan solusi yang terbaik. Dan selain itu juga solusi yang tadi adalah bukan solusi yang modern. Nah, ada salah satu solusi sebenarnya yang terbaik yang bisa kita lakukan yang bisa menjawab dua persoalan tadi. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan pengganti dari keduanya, yaitu kita menggunakan sebuah shower seperti ini sobat ya. Nah, apakah benar solusi yang saya kasih kita dengan menggunakan shower akan jauh lebih hemat? Sesaat lagi akan saya berikan buktinya berupa uji coba saya sobat ya. Oke, nah nanti akan saya uji bagaimana konsumsi jika kita mandi menggunakan ember dan gayung biasa. Dan kita akan bandingkan apabila mandi dengan menggunakan shower. Tapi itu nanti ya. Nah, sekarang saya akan berikan sedikit tips dulu bagi kalian yang memang ingin meniru cara ini, yaitu beralih ke shower, atau mungkin kalian yang punya shower tapi tetap ingin juga mengetahui bagaimana caranya atau tips-tips apa saja yang kita bisa gunakan untuk membeli shower. Nah, yang pertama pada saat kalian membeli shower, usahakan kalian pilih shower yang punya beberapa pilihan keluaran air ya. Nah, jadi dengan beberapa pilihan keluaran air, kalian tidak hanya terpaku atau pasrah dengan keluaran air. Apabila kalian punya kebutuhan yang lain, kita tetap bisa menggunakan shower yang kita punya. Contoh untuk kaum muslim apabila mau menggunakan air wudhu ya tidak harus melulu dari keran kan. Kita bisa manfaatkan shower ini dengan menggunakan pilihan air yang keluar di tengahnya saja sobat ya. Oke. Nah, kemudian tips yang kedua, pada saat kalian membeli shower, usahakan kalian pilih dari bahan yang cukup bagus plastiknya ya. Nah, untuk shower yang bagus itu bahan plastik yang terbaik yang digunakan saat ini adalah bahan plastik yang terbuat dari ABS. Nah, ABS ini terbukti cukup kuat karena biasanya plastik ABS digunakan standarnya oleh pabrikan helm yang ternama. Jadi kalian bisa bayangkan kalau helm saja menggunakan plastik ABS, bagaimana kalau plastik ABS diaplikasikan ke shower? Pastinya akan lebih kuat sobat ya. Oke, nah kemudian usahakan juga shower ini gampang dibersihkan ya. Kalau yang bagus sih biasanya yang menggunakan cat lapisan krom seperti ini. Jadi dengan seperti ini gampang dibersihkan dan kotoran atau noda kerak itu biasanya lebih sukar menempel sobat ya. Oke, nah kemudian yang paling penting juga adalah usahakan shower yang kalian beli itu menggunakan filter di dalamnya. Jadi dengan adanya filter, kotoran-kotoran tidak langsung keluar dan mengalir dari lubang-lubang yang kecil ini ya. Jadi kotoran langsung tersaring di filter, nanti yang kotor duluan ada filternya. Jadi bagian lubang-lubang ini tidak gampang tersumbat sobat ya. Dan poin yang paling penting adalah poin yang kelima, menurut saya yang harus kalian perhatikan adalah pada saat membeli sebuah hand shower atau shower, perhatikan karet sealnya. Karet seal yang terbaik dan yang direkomendasikan adalah karet seal yang berjenis NBR. Kenapa NBR? Karena NBR ini punya kelebihan. Yang pertama, tahan terhadap tekanan air, tahan terhadap gesekan, dan yang paling penting adalah tahan terhadap minyak. Karena kita tidak tahu ya, tiba-tiba bisa saja air yang di rumah kita ini mengandung minyak. Sedangkan minyak itu musuhnya karet. Karet apapun kalau yang namanya terkena minyak pasti gampang getas, gampang melar, gampang pecah-pecah. Nah, tapi dengan karet yang terbuat dari NBR ini pastinya akan lebih awet. Karena karet NBR memang biasanya digunakan untuk seal dalam mesin. Jadi karet yang berbahan NBR tadi yang biasa digunakan untuk mesin, untuk sealnya pastinya akan tahan juga kita gunakan pada hand shower. Nah, pertanyaannya apakah tips 5 yang saya berikan tadi ada pada sebuah hand shower? Tentunya ada sobat ya. Nah, hand shower apabila kalian mau menemukan 5 tips yang saya berikan tadi, saya tunjukkan hand shower yang saya gunakan dan yang saya pilih. Dan yang saya pilih adalah hand shower yang ini ya. Hand shower bermerek Onda. Nah, tipenya apabila kalian mau lebih lengkap tentunya bisa kalian lihat di sini. Ini tipenya adalah SORS. Nah, jadi Onda SORS ini adalah hand shower yang lengkap dengan beberapa kualifikasi yang saya berikan. 5 kualifikasi yang saya berikan tadi sobat ya. Oke, nah sekarang yuk langsung kita ke pengujian. Apakah benar hand shower ini bisa lebih hemat air dibanding dengan cara gaya mandi kita yang menggunakan ember dan menggunakan gayung? Yuk langsung kita mulai.
Oke, saat ini anak saya sedang mandi dengan menggunakan gayung dan ember yang terisi penuh air. Saat dia selesai mandi, air yang penuh tadi tinggal tersisa seperti ini. Berapakah konsumsi dia saat mandi tadi? Kita lihat dulu angka yang di meteran. Kalian perhatikan angka yang merah ini, besarnya adalah 517. Sekarang kita akan isi airnya hingga penuh. Oke, sudah penuh, kita lihat angka yang di meteran. Nah, sekarang angka yang di meteran sudah berubah menjadi 593. Langsung kita hitung selisihnya. 593 dikurang 517 berarti konsumsi air saat anak saya mandi dengan menggunakan gayung dan ember tadi itu sebesar 0,076 meter kubik. Ini lumayan cukup boros sobat ya. Oke, sekarang perhatikan angka merah yang di meteran. Nilainya adalah 754. Nah, sekarang saya suruh anak saya mandi sepuasnya menggunakan shower. Oke, nah setelah selesai, angka di meteran berubah menjadi 776. Yuk, sekarang mari kita mulai hitung. 776 dikurang 754 dan konsumsi saat menggunakan shower itu hanya sebesar 0,022 meter kubik. Keren kan? Nah, bagaimana sobat? Benarkan hasil pengujiannya bahwa hand shower memang terbukti jauh lebih hemat air. Nah, di video ke depan setelah video ini saya akan berikan sedikit pengalaman bagaimana cara memasang hand shower dalam hitungan menit di rumah kalian. Jadi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan tunggu video saya selanjutnya. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.